Assalamualaikum. Oke, kita lanjut latihan kita mengenai Vue.js. Nah, selanjutnya kita buka project kita. Ini ya, kita gunakan yang Fight. Jadi kita bisa drag and drop di Visual Studio Code. Oke, kita close. Nah, jadi ini struktur folder project Vue.js-nya kita yang kita install menggunakan Vite ya. Jadi di sini ada ya folder VS Code, kemudian ada modules, lalu public. Jadi public ini kita bisa taruh seperti image atau JS atau CSS yang sifatnya public, yang bisa diakses oleh publik ya. Lalu src, nah ini kita punya file-file untuk develop ya. Jadi semua kita pasang di dalam folder src. Oke, di sini ada asset juga. Kemudian ada komponen, bagian-bagian ya, kayak perhalaman misalnya navbar, komponen button, kayak gitu ya. Ini app.vue, nanti kita bahas filenya, kemudian main.js, lalu ini package.json, lalu fit config ya, ini. Jadi package.json, teman-teman bisa lihat, ini yang nanti akan berisi daftar plugin nih. Kayak router, Pinia, Axios. Ya, pokoknya plugin yang kita install itu akan terlihat di sini. Oke. Nah, kemudian untuk keperluan development, jadi saat kita develop biar lebih cepat, teman-teman bisa gunakan plugin atau extension ini ya, Better View. Coba. Oke. Better Vue.js Extension Pack. Nah, bisa diinstal aja sekalian. Atau kalau mau satu-satu ya ini Vue 3, snippet, kemudian ada fitur yang tadi. Ini ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Kalau mau install lagi yang lain, silakan ya. Silakan dicoba-coba. Oke, ini kita close. Jadi kita bisa coba running ya. Kita clear. Jadi kalau kita lihat di sini, package.json, ini ya, npm run dev. Jadi kalau mau build berarti npm run build. Kalau projectnya kita sudah siap di publish, kita bisa npm run build. Jadi awalnya ya kita npm run dev, enter. Oke, kita bisa jalankan ini alamatnya ya. Kita pakai di sini aja nih, localhost 5173. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita coba lihat codingannya. Jadi ini kita close. Nah, ini juga. Lalu kita bisa lihat di file ini dulu ya, index.html. Nah, jadi untuk view-nya ketika di running atau ketika dijalankan, maka semua codingan view ini ya, dia akan dibuka atau di mount ya, di mounted itu di sini. Oke, di div id app ini ya, jadi di sini. Nah, jadi semua yang di sini ini akan diisi oleh view. Sistemnya view ya. Nah, jadi kalau kita cek di main.js, oke, di sini kita import create app dari view. Oke, lalu kita import style CSS yang di sini. Kemudian kita import ini app from ini file ini ya. Kita import.
Kalau yang ini dari library view. Oke. Nah, setelah itu kita perintahkan create app ini ya, variabel ini. Nah, create app app ini view yang ini ya. File roots-nya nih. Awal dari view-nya di sini. Oke. Lalu kita perintahkan mount di ini ya, ID app. Nah, ini. Oke. Jadi ya bebas teman-teman menggunakan misalnya tes. Ini juga bisa ya, ini tes. Oke, tapi ya sebaiknya div ID app saja nih. Ya kan, karena nggak semua kan kita punya ID kita akan berikan nama app. Jadi biar unik aja nih. Oke. Nah, jadi kalau kita cek di app view-nya ini. Nah, codingannya seperti ini. Jadi yang pertama ini ada script setup untuk keperluan view, script JavaScript di sini ya. Atau Vue.js-nya itu di sini. Kemudian di sini template HTML-nya kita. Lalu di sini style CSS ya, yang kita menggunakan untuk elemen atau untuk template ini di sekitar sini. Jadi 3 elemen aja nih. Script, style, dan template ya ini. Untuk posisinya ya bebas, teman-teman mau pasang di script di bagian bawah, template sini yang di paling atas. Nah, itu silakan. Oke, jadi ini komponen. Nah, ini ya. Dia import kayak gini. Oke, jadi kita bisa ini aja dulu. Delete semua dulu ya. Biar teman-teman bisa lihat gimana cara kerjanya file.view ini. Oke, kita delete aja. Seperti ini. Hello world. Tidak ada ya. Kita delete lagi. Atau nggak usah, kita biarkan aja ya. Kita pakai app.view ini saja. Lalu kita coba buat template di sini. Nah, di sini kita buat H1 halaman view. Oke. Kita bisa lihat halaman view. Nah, kenapa otomatis dia ke tengah sini? Ya kan, karena kita telah gunakan style CSS. Ya kan, dia import di sini. Import style CSS. Jadi kalau kita command yang ini, nah, dia murni masih menjadi halaman HTML biasa ya. Halaman view. Jadi kita bisa gini. Oke. Ini ya style CSS-nya nih. Kalau teman-teman merubah silakan. Oke, jadi kita pakai aja ini ya. Coba kita pasang di sini style.css. Jadi ini assets, oke. Sorry. Assets. Style CSS, kita coba tes. Body, kita kasih background color gray. Simpan. Oke, ada ya. Red, ya. Jadi body kita kasih margin 20 pixel. Kemudian ini 40 pixel. Oke.
Oke, ini ya halaman view. Nah, jadi kita bisa lihat di dokumentasi ini ya. Nah, ini kalau kita gunakan yang count, ini coba creating an application. Jadi kita bisa buat juga seperti ini, fonts up atau kayak gini ya, buat komponen. Nah, jadi seperti ini. Oke, coba template syntax. Oke, kita lewati aja dulu nih. Lalu kita bisa buat di sini ya. Kalau kita ingin gunakan script, coba, oops, sorry, gini aja. Kita pakai setup. Jadi kalau kita ingin buat sebuah variabel, kita pakai const, gini. Lalu kita tuliskan misalnya nilai 1, gini. Nah, kita isi misalnya 5. Oke, lalu kalau kita ingin cetak di sini, kayak gini ya, BR. Nah, cetaknya di sini. Kurung kurang 2 kali, lalu nilai 1. Oke, ini ya, ada 5. Jadi seperti itu. Kalau kita mau gunakan function, bisa seperti ini, const, coba, hello. Oops, sorry, kita bikin aja. Jadi kita kembalikan return hello world. Kayak gini ya. Nah, panggil hello ini, di sini caranya gimana? Sama seperti ini. Kita coba buat BR. Lalu misalnya call function hello. Oke, call function hello world. Oke, jika kita ingin ini ya, terima parameter, ya ini JavaScript, jadi kita bisa buat seperti ini, name. Oke, ini ya, name. Nah, di sini kita bisa kirimkan misalnya Fulan. Lalu di sini kita cetak, kita bisa buat seperti ini, name. Oke, hello world Fulan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat lagi di dokumentasi seperti reactivity. Nah, ini ya. Ada refnya. Oke, nanti bisa dicoba-coba. Lalu ada computed properties. Oke, lalu nanti ada style class and style bindings. Jadi ini dasar-dasar ini akan kita pelajari sambil kita membuat project ya, yang langsung contoh studi kasus ya. Ya, tapi diharapkan teman-teman pelajari juga basic-basicnya seperti ini ya. Biar tidak bingung yang satu-satu kode saja seperti ini. Dicoba-coba. Oke, kayak conditional rendering. Gini ya, kayak gini. If gini. Jadi misalnya seperti ini ya. Coba kita buat. Oke, misalnya kita buat seperti ini. Const grade bernilai true. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa cetak. Kita buat di sini ya. BR oops. Kita bisa buat di sini BR. Kita buat div kayak gini. Nah, if jika grade-nya ini, nah sudah otomatis ini if, oke, berarti ini grade ini yang dari sini, variabel yang di sini. Kita nggak perlu lagi gini ya, karena yang kayak gini nih untuk cetak nih, untuk cetak. Oke, jadi di sini ini ya, if berarti dia ambil variabel ini grade.
Oke, kalau grade-nya ini true, maka kita buat misalnya congrats. Oke, lalu kita buat else ya. Nah, untuk else kayak gini. Berarti tampilkan violet. Oke, kita lihat. Congrats. Ya kan, karena nilainya true. Kalau kita kasih false, berarti violet ya. Oke, violet. Nah, jadi seperti itu. Nanti bedanya dengan menggunakan yang VSO, ada juga yang VSO. Kalau teman-teman lihat, ini VS, VS if, ada VIF, VSO kayak gini. Nah, seperti ini. Oke, VSO kita pakai grade. Nah, bedanya kalau teman-teman lihat, kita show back source. Ini source-nya nggak kelihatan elemen ya, ini. Di sini. Nah, bisa dilihat. Kan setelah ini ya, call function, kita punya codingan di sini ada 3 kan? Ada 3 baris. Tapi di sini yang terlihat hanya 2 baris ini. Oh, sorry. 2 baris ini ya. 1, 2. Nah, di file gagal. Dicetak gagal. Kenapa? Ya karena VLs kan. Karena grade-nya bernilai false. Jadi ini yang dicetak. Ini ya. Lalu yang ini nggak dicetak nih. Nggak ada di halaman DOM-nya kita. Halaman HTML ya. Dia nggak di render ya ke HTML. Kalau VShow, karena ini dia bernilai false. Nah, dia tetap dicetak. Jadi kita bisa lihat kayak gini. Tapi displaynya none. Oke. Jadi kalau di sini kita kasih true gini. Nah, kita bisa lihat. Oke, ada kan hello. Ini congrats. Jadi seperti ini dasar-dasar atau basic view ya. Nah, diharapkan teman-teman bisa mengerti. Oke, cukup sekian latihan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita mengenai view di video berikutnya. Oke, salam programmer.